Babun aksam ilmi syar'i. Ya, bab baru ini. Ya, pembagian ilmu syar'i. Ya. Hiya salah satun. Ilmu syar'i itu dibagi menjadi 3. Ya. Dilihat dari apanya? Jadi pembagiannya ini berdasarkan hukum. Ya, berdasarkan hukumnya dulu. Al-awwal, yang pertama, fardul ain. Ada ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain. Fardu ain itu apa? Yo, fardu itu wajib. Ain itu apa? Ya, kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu. Setiap orang itu, setiap individu yang sudah mukallaf. Itu namanya fardu ain. Kewajiban bagi setiap individu mukallaf. Mukallaf itu apa? Taklif? Hah? Orang-orang yang sudah mendapatkan beban syariat itu mukallaf. Syaratnya apa mukallaf? Balik, akil, sudah balik dan berakal. Ya, istilah-istilah seperti ini harus dipahami. Ya. Nah, sekarang kembali lagi fardul ain. Ya. Jenis pertama, pembagian pertama, ya, ilmu syar'i itu ada yang sifatnya fardhu ain. Artinya wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui ini. Tidak boleh tidak. Ya. Walaupun pengetahuannya tidak harus dalam satu waktu. Tetapi dia punya kewajiban untuk mencari tahu hal-hal ini. Tidak boleh tidak. Ya. Kalau dia meninggalkan berarti dia meninggalkan yang fardu. Wa huwa ta'allumul mukallafi ma la yata'addal wajib alladzi ta'ayyana 'alaihi fi'luhu illa bihi. Ya. Yang termasuk fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Mempelajari, ya, seorang mukallaf mempelajari ma la yata'addal wajib alladzi ta'ayyana 'alaihi fi'luhu illa bihi. Hal-hal, ya, yang jika tidak mengetahuinya dia tidak bisa mengerjakan kewajiban. Ya. Ka kaifiyatil wudu wassalah wa nahwihima. Seperti kaifiyah, tata cara wudu, tata cara sholat atau yang sejenisnya. Seorang mukallaf wajib tahu ilmunya. Tata cara wudu, tata cara sholat, semuanya wajib tahu. Kenapa? Kalau dia tidak tahu, dia tidak bisa mengerjakan kewajibannya. Ya, dia nggak tahu caranya wudu. Bagaimana dia mau wudu? Ya, dia nggak tahu sholat itu seperti apa. Bagaimana dia menjalankan kewajiban sholat? Kalau tidak tahu ilmunya. Ya, sehingga sebelum menjalankan wudu, sebelum menjalankan sholat, dia harus belajar dulu kaifiyahnya. Ya, karena kaidahnya al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Nanti ada penjelasannya di sini. Boleh enggak kalau mengerjakan sambil belajar? Ya. Jadi ini yang pertama itu. Ya.
ilmu yang harus dipahami, yang harus diketahui oleh seorang mukallaf, ya. Hal-hal yang jika tidak diketahui dia tidak bisa melakukan kewajibannya, ya. Wa alaihi hamala jama'atul hadis al-marwiyya fi musnad Abi Ya'la al-Musili an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa hadzal hadis wa in lam yakun sabitan fa ma'nahu sahihun wa hamalahu akharuna ala fardil kifayah. Yang menjadi pedoman kenapa beliau mengatakan bahwa ini fardu ain, ya, ini mengambil kesimpulan dari hadis Anas tadi, ya, yang diriwayatkan dalam Musnad Abu Ya'la al-Musili, ya, dari Musul, ya. Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridah, wajib bagi setiap muslim. Wa hadzal hadis wa illam yakun sabitan fa maknahu sahih. Hadis ini walaupun belum sabit, ya, masih ada perselisihan apakah sahih atau tidak, ya, berkaitan dengan derajat hadis ini. Fa maknahu sahih, tapi maknanya sahih, ya, maknanya benar. Wa hamalu akharuna ala fardil kifayah, walaupun ada pendapat lain yang mengatakan hadis ini maksudnya fardhi kifayah, ya, tetapi Imam Nawawi memilih bahwa ini fardhu ain, ya. Wa amma aslu wajibil Islam wa ma yata'allaqu bil aqaidi fayakfi fihi tasdiq bi kulli ma ja'a bi Rasulullah, ya. Hal-hal, ya, yang merupakan dasar, ya, dari Islam, wa ma yata'allaqu bil aqaid, yang berhubungan dengan akidah, fayakfi fihi tasdiq, maka cukup tasdik saja. Tasdik itu apa? Percaya dan membenarkan, ya. Yang hubungannya dengan akidah itu tidak wajib semua orang harus mengupas tuntas memahami ilmunya, tetapi beliau mengatakan hubungan yang berkaitan dengan akidah cukup diimani, diyakini, dibenarkan. Wa yakfit tasdiq, ya, maksudnya ini yang fardu ainnya, ya. Fardu ainnya cukup tasdik. Kalau fardu kifayahnya nanti wajib itu. Tapi bagi setiap individu muslim cukup membenarkan saja, ya. Selama ada orang di komunitasnya yang sudah mempelajari ini secara detail, ya, karena jatuhnya fardu kifayah nanti, ya. Fayakfi fihi tasdiq bi kulli ma ja'a bi Rasulullah, ya, cukup tasdik, cukup mengimaninya, cukup membenarkannya, ya, sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah, ya. Wa i'tiqaduhu i'tiqadan jaziman saliman min kulli sakin, keyakinannya adalah keyakinan yang kuat, ya, yang selamat dari keraguan.
Intinya keyakinan yang dibangun keyakinan yang benar-benar yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Cukup dengan itu sudah. Ya. Makanya sebenarnya ya, imannya orang awam itu kadang lebih kuat daripada imannya orang yang belajar. Ya. Orang awam itu mendengar hadis, membaca Al-Quran itu ya sudah diyakini apa adanya, tidak pernah terpikirkan. Ya, nggak pernah mikir ini gimana kok bisa gini kok bisa. Yang penting datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, diimani. Ya. Yang kadang kacau itu kan yang berhenti di tengah-tengah. Ya. Kalau orang yang benar-benar mempelajari maka nanti akan muncul keimanan juga, keyakinan yang seutuhnya. Tapi yang di tengah-tengah ini antara mencari atau tidak, malas-malesan dan sebagainya dalam mencari keyakinan itu kadang berhenti dalam keraguan. Ya. Kok bisa? Nah, pertanyaan kok bisa ini membuat orang syak, membuat orang ragu. Ya. Karena i'tiqadi, ya, yang namanya akidah itu hubungannya dengan ghaibiyat, hal-hal yang gaib. Coba rukun iman. Ya. Semuanya hal yang gaib. Iman kepada Allah. Allah gaib tidak? Gaib. Nah, bagi kita itu semuanya gaib. Ya. I'tiqadiyat itu, ya. Masalah-masalah akidah itu masalah keyakinan, ghaibiyat. Ya. Sehingga tidak perlu dikupas sebenarnya. Ya, cukup diyakini, dibenarkan dan diimani saja. Ya. Nantinya ini tidak wajib. Ya. Wala yata'ayyanu 'ala man hasala lahu hadza ta'allumu adillatil mutakallimin. Ya. Tidak menjadi fardu ain. Ya. Untuk mempelajari dalil-dalil dari kalangan orang-orang mutakallimin. Mutakallimin itu apa? Ya, mutakallimin dan filsafat itu sebenarnya beda. Ya. Tapi kadang orang menyeretnya menjadi orang-orang filsafat. Mutakallimin itu ya ahli, ya, orang-orang akidah. Ya. Ilmu kalam itu ilmu yang membahas akidah dengan bingkai adilah akliyah. Ya. Jadi merasionalkan ghaibiyat tadi, merasionalkan hal-hal yang gaib dengan dalil-dalil akal. Itu namanya ilmu kalam. Ya, merasionalkan itu artinya membuat hal-hal yang gaib tadi sesuatu yang rasional. Ya, itu tugasnya ilmu kalam. Ya. Ilmu kalam pernah berjasa untuk umat ini ketika pemikiran-pemikiran filsafat Yunani menyerang masuk, ya, ke dunia Islam. Zamannya Abbasiyah itu, ya, dinasti Abbasiyah itu karya-karya Yunani itu diterjemahkan dalam bahasa Arab sehingga banyak muncul tokoh-tokoh yang kemudian menelan mentah-mentah filsafat Yunani. Ya, muncullah Ibnu Sina, ya, dan kawan-kawannya itu para filosof-filosof itu. Ya. Nah, kemudian Ibnu Kalam ini hadir. Ya, karena orang-orang filosof ini menggunakan akalnya, maka untuk mengcounter pandangan mereka harus juga menggunakan akal. Maka muncullah ilmu kalam. Ya, ilmu kalam itu lebih banyak menggunakan dalil akli daripada dalil nakli. Dalil yang bersumber kepada akal daripada dalil yang bersumber kepada wahyu. Apakah boleh? Boleh. Dalil akli dan dalil nakli itu diakui dalam Islam. Ya.
Jadi kita jangan melihat ilmu filsafat itu ya hanya kesalahannya saja, tetapi kita juga harus memberikan penilaian yang baik atas jasa-jasa ilmu kalam ketika mereka berhasil membendung keyakinan yang bisa merusak akidah umat ketika itu. Ya. Jadi biar kita insaf, adil dalam menilai ini. Ya. Pada masanya ilmu kalam besar jasanya. Ya, pada masa itu. Karena umat Islam mengalami krisis yang luar biasa ketika itu. Ya. Sehingga muncullah ya tokoh-tokoh ilmu kalam. Ya, kalau sekarang yang masih kita kenal ya Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, dan yang lain-lainnya itu. Ya. Jadi tidak Imam Nawawi ini beliau seorang Syafi'i ya, dan juga beliau seorang Asy'ari ya, dalam mukadimahnya kemarin kan ada ya kalau nggak salah, Asy'ari ya, Syafi'i. Tetapi beliau sendiri mengatakan ya tidak wajib, bukan fardu ain untuk menguasai ilmu kalam ya, bukan fardu ain. Seorang muslim kewajibannya hanya yakin, percaya dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Cukup sampai di situ. Kewajibannya ya. Kalau kemudian dia mempelajari ilmu kalam, ya, itu tambahan bagi dia. Ya. Sekadar untuk menguatkan keimanannya saja. Tetapi bukan kewajiban. Ini pendapat beliau sendiri ya, yang beliau adalah seorang Asy'ariyah. Ya. Hadza was sahih alladzi atbaqa alaihi salaf wal fuqaha wal muhaqqiquna minal mutakallimin min ashabina wa ghairihim. Inilah ya pendapat yang benar ya, yang sesuai dengan salaf maupun para fuqaha maupun muhaqqiq dari kalangan mutakallimin sendiri. Min ashabina, beliau mengatakan min ashabina. Kenapa? Karena beliau sendiri mengakui bahwa beliau adalah seorang Asy'ari. Ya, ashabina ini berarti jama'atun min asairah. Ya, sekelompok mutakallimin ya, dari kalangan orang-orang asairah. Jadi tidak wajib untuk mempelajari, mengetahui dalil-dalil mutakallimin. Ya. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yutalib ahadan bi syai'in siwa mimma dzakara. Dalilnya apa? Karena Rasulullah tidak pernah meminta kepada para sahabatnya lebih daripada untuk meyakini apa yang disampaikan. Ya. Enggak ada ya orang kok berdebat masalah takdir zamannya Rasulullah. Ya ada. Orang berdebat masalah istiwa. Enggak ada. Kenapa? Yang diminta oleh Rasulullah, kamu dengar ayat ini, kamu dengar hadis ini, yakini saja, selesai sampai di situ. Ya. Nggak perlu memperdebatkan Allah itu seperti apa, Allah itu bagaimana, dari mana dan sebagainya. Ya. Masalah istiwa nggak pernah muncul zamannya sahabat, nggak ada kita mencari asar. Sahabat kok berdebat masalah istiwanya Allah. Ya. Bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya, nggak ada. Ya. Karena yang diminta oleh agama ini, yang diminta oleh Rasulullah, ya, yang diminta Rasulullah berarti diminta oleh agama ini. Kamu cukup percaya, yakini sudah, itu cukup sampai di situ. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu ditakwilkan. Ya. Ini beliau orang Asy'ariyah loh. Yang mengatakan ini bukan orang Salafi ya, orang Asy'ariyah sendiri yang mengatakan. Ya. Wa kadzalikal khulafa'ur rasyidun wa man siwahum minas sahabah wa man ba'da dzalika min sadril awwal. Ya. Demikian juga para khulafa'ur rasyidin
dan yang lainnya dari kalangan sahabat, setelah itu dari sodril awal, generasi pertama dari umat ini tidak pernah membahas ghaibiyat, ya, nggak pernah. Kenapa beliau membahas kemudian masuk Asy'ariyah? Yaitu kepentingan zaman itu. Ya. Ketika musuh-musuh Islam sudah mulai menyerang masalah akidah, ya, ada kepentingan harus menyelamatkan akidah umat. Ya. Jadi kita tidak bisa menilai, oh Imam Nawawi ini negatif karena dia Asy'ariyah, tidak bisa. Apa yang beliau lakukan, ya, kenapa beliau mengambil itu sebagai bentuk istihad kepentingan zaman itu, ya. Sehingga kita tidak pukul rata semua orang yang mengambil ini semuanya salah, ya, kita nggak pernah tahu real kondisi ketika itu, ya. Jangan sampai lancang kemudian kita mentahdzir orang-orang terdahulu kita, ya, orang-orang soleh, ulama-ulama kita nggak pernah berbuat apa-apa loh. Perjuangan mereka, pengorbanan mereka itu jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Kita baru ngaji, ya, masih pakai buku terjemah kemudian mentahdir ulama-ulama itu, berat, ya. Balis shawab lil awam wa jamaahiril mufaqihin wal fuqaha al kaffu anil khawdi fi daqaiqil kalam, ya. Yang benar bagi orang-orang awam seperti kita ini, ya, wa jamaahiril mutafaqihin, ya, juga jumhur, ya, atau para mutafaqih, orang-orang yang baru belajar, ya, wal fuqaha, juga para fuqaha sama, al kaffu anil khawdi fi daqaiqil kalam, ya. Kaf itu apa? Mencukupkan atau apa? Kaf? Mencukupkan dari menempuh, ya, masalah-masalah yang dakik, ya, yang detail. Itu tadi, misalnya istiwa, kaifa yastawi, kaifa yanzil, itu daqaiq, hal-hal yang detail, tidak perlu kita, ya. Sekarang manfaatnya apa coba? Perdebatan istiwanya Allah itu manfaatnya apa? Cukup diyakini, diimani, selesai kan? Kok perdebatan itu sampai sekarang masih ada? Ya. Cukup kita ini nggak perlu mencukupkan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan hal-hal yang seperti itu. Ya. Bagi orang awam cukup sampai di situ. Ya. Kenapa? Makhafatan min ihtilal yatatarraku ila aqaidihim, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, ya, adanya ihtilal. Ihtilal itu apa? Apa? Ya. Kemerdekaan atau tercerabutnya lah, ya, yatatarraku ila aqaidihim, ya, yang mengguncang akidahnya, yas'ubu alaihim ikhraju, yang sulit untuk keluar darinya. Jadi kita terjebak, ya, dalam masalah ini, kita nggak bisa mencari jalan keluar, sehingga yang terjadi kemudian apa? Terjadinya keraguan, ya. Ketika kita terlalu jauh membahas detail ilmu kalam, kita bisa terjebak. Nah, kadang orang berpikiran Allah itu adanya kapan?
sebelum Allah itu apa? Kita terjebak dalam masalah itu. Enggak ada jawabannya. Ya. Kalau Allah itu awal, sebelum Allah apa? Dunia itu seperti apa? Alam itu seperti apa? Terus Allah itu munculnya dari mana? Itu pertanyaan-pertanyaan, detail-detail seperti itu akan menjebak kita dan kita tidak bisa keluar dari pertanyaan. Kenapa tidak bisa keluar? Karena kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Makanya kemudian ini nggak usah masuk dalam masalah-masalah seperti itu. Cukup imani, cukup yakini, sudah. Huwal awal, huwal akhir. Dialah yang pertama dan dialah yang terakhir. Sudah diyakini saja seperti itu. Ya. Walisawab lahum iktisar ala ma dzakarnahu minal iktifa bitasdik jazim. Yang paling benar bagi mereka adalah mencukupkan, ya, bitasdik al jazim, ya, untuk meyakini dengan keyakinan yang sesungguhnya. Ya. Wa qad nassa ala hadhil jumlah jama'atun min khuddak ashabina wa ghairihim. Ya. Pendapat ini juga diambil oleh jamaah, ya, dari kalangan kami, kata beliau, baik Syafi'iyah maupun Asy'ariyah, dan juga jamaah-jamaah yang lain. Artinya tidak ada kewajiban bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya detail berkaitan dengan akidah.